Hari ini saya bersama seorang sejarawan. Beliau juga guru besar, dosen di Undiksya Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Beliau adalah Profesor Dr. Imade Page M. Hum. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah wacana atau program pemerintah yang sempat muncul, yakni menjadikan kota Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng ini menjadi kota pendidikan. Memang program pemerintah tentang Singaraja menjadi kota pendidikan ini sudah muncul beberapa tahun yang lalu. Hari ini program ini ternyata sirna begitu saja, tidak terdengar lagi program ini muncul di Kabupaten Buleleng. Nah, ada apa kemudian di balik ini? Nah, hari ini saya bersama Bapak Sejarawan Profesor Dr. Imade Page M. Hum. Pak Page, swastiastu. Swastiastu, Bung Rokasi. Sehat Pak ya hari ini? Sehat-sehat. Nah, Pak Page. Iya. Bapak pernah mendengar bahwa Buleleng dulu menggebu-gebu tentang munculnya wacana bahkan program pemerintah daerah menjadikan Singaraja menjadi kota pendidikan, Pak. Bagaimana Pak melihat ini? Saya memang mendengar waktu itu di RRI, bahkan di koran dimuat bahwa Singaraja, bahkan pernah ada banner atau spanduk mengatakan bahwa Singaraja adalah kota pendidikan. Ya. Tetapi banner itu atau program itu tidak pernah kedengaran lagi, ya, tidak ada lagi simbol-simbol Singaraja sebagai kota pendidikan, ya. Sehingga saya kira program pemerintah itu adalah tidak dilanjutkan. Karena saya berpikir siapa yang menjadi penguasa, apa programnya, itulah yang akan berjalan. Siapa jadi penguasa? Ya, siapa menjadi penguasa, apa programnya, itu yang akan berjalan. Ya, artinya ketika penguasa dulu muncul itu, sekarang penguasanya tidak dilanjutkan lagi. Tidak dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya. Ya. Kita kan biasa begitu. Ya. Pemimpin baru seolah-olah membutuhkan program baru, sehingga program lama seolah-olah tidak berguna. Kira-kira kenapa bisa begitu, Pak? Nah, ini sesungguhnya adalah semua baik apa yang disampaikan oleh pemimpin kita dari masa lalu, tapi fokusnya berbeda. Focusing dari programnya berbeda. Karena mungkin program-program selanjutnya dari Bapak Bupati kita yang berkuasa selanjutnya, ya, itu adalah tidak fokus pada pendidikan, ya, karena dia fokus mengikuti Bali Selatan, terutama adalah sebagai pendukung pariwisata, sehingga dia banyak mengemas, membuat, bahkan mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Tetapi kalau dilihat dari jati diri kita sebagai orang Buleleng, sesungguhnya kalau kita mengekor seperti itu, artinya kita membuat suatu program sesuai dengan Bali Selatan, bahkan ingin mendapat rembesan dari Bali Selatan, maka kita tetap akan dapat hanya sekadar rembesan, ya. Tidak menjadi core inti di dalam program itu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari potensi daerah kita memang potensial untuk pariwisata. Tapi pariwisata kita yang potensial kalau dilihat dari segi alamnya, mungkin yang lain perlu dilihat, sarana prasarana seperti jalan, ya, seperti budaya yang ada sebagai pendukung, itu yang tidak kita perlukan. Tetapi dalam hal ini saya melihat seharusnya program kita memang di Bali Utara itu adalah pendidikan. Nah, sebentar dulu Pak Page. Nah, dari pandangan seorang sejarawan, Pak, ketika kemudian pertama muncul ide bahwa menjadikan kota Singaraja ini menjadi kota pendidikan, itu dasarnya apa, Pak? Sebenarnya dari kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, daya dukungnya semua, gimana Pak melihat itu sehingga muncul ide itu? Ya, pada saat itu kan memang ide itu kan sangat brilian untuk melihat sesuatu beda dari yang lain. Betul. Kalau sudah di Bali Selatan dan Bali lainnya begitu hiruk pikuknya manusia dalam kaitan untuk mengisi perut, kan itu, yaitu mengembangkan pariwisata. Pariwisata adalah anak dari kapitalisme. Mengembangkan pariwisata itu harus berpikir kapital. Itu berarti mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana uang didapat, isi perut bisa terpenuhi. Betul. Tetapi kaitan dengan pendidikan sesungguhnya adalah mengembangkan SDM kita yang berhubungan dengan investasinya jangka panjang, bahkan 15 sampai 25 tahun.
investasi itu sesungguhnya harus dipikirkan bukanlah hanya untuk orang Buleleng. Betul. Karena SDM kita sesungguhnya persoalannya ada di situ. Sehingga kita kalau misalnya mengembangkan pariwisata di Bali Selatan, maka di Bali Utara seharusnya dia juga mengembangkan apa yang disebut pengembangan SDM. Bukan berarti khusus untuk Buleleng saja, tetapi semua orang-orang yang mengembangkan dalam kaitan kognitifnya, afektif dan psikomotorik mereka terkait dengan pendidikan sebagai core, dia akan ke Bali Utara. Karena dia ke Bali Utara, ke Buleleng khususnya, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Impaknya adalah impak kepada SDM yang bersekolah di Singaraja, dan Singaraja sebagai daerah penyedia tentu akan mendapat juga hal-hal berhubungan pendidikan itu. Secara ekonomis mungkin banyaknya orang yang studi ke Singaraja, maka akan memunculkan juga akibat banyaknya beredar uang, dana, kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan kehidupan. Kan Singaraja akan hidup, bahkan lebih hidup dari yang lain. Jadi artinya program pendidikan ini cocok di Buleleng. Kalau saya melihat sangat-sangat cocok. Pertama adalah kita sudah terlepas dari keramaian yang begitu seperti Denpasar, kemacetan. Kedua, manusia kita di Bali Utara adalah penduduk kita hampir 41%. Tapi ketika kemudian berbicara Bali secara keseluruhan masuk Kabupaten Buleleng, itu pasti arahnya semuanya ke pariwisata, Pak. Tidak fokus ke pendidikan. Nah, oleh karena itu pariwisata seolah-olah hanya semua harus berpikir di pariwisata. Pak, SDM itu kan juga pariwisata. Kembangkanlah pendidikan yang berhubungan dengan mendukung pariwisata. Apa konsep pemikiran ini menyebabkan program wacana tentang Singaraja menjadi kota pendidikan menjadi hilang sirna begitu saja? Ya, mungkin karena melihat pengembangan pembangunan itu hanya bisa dinilai berhasil kalau kita bisa menghasilkan uang atau menunjukkan bangunan fisik dan sebagainya. Jadi investasi pendidikan tidak menghasilkan uang ya. Padahal pendidikan itu kan kita lihat nantinya adalah kalau alam kita selamat, tapi kita bisa makan, belakangan rusak dari yang lain. Setelah itu kita juga bisa menghasilkan uang di situ. Kan betapa hebatnya kita. Jadi alam kita masih bersahabat dengan kita. Kalau kita lihat Trihita Karana kita adalah lingkungan alamnya masih sangat-sangat eksis, bagus dan sebagainya. Dimanapun kita membangun sesungguhnya untuk Bali kan tetap Bali. Betul. Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir mengembangkan hotel, mengembangkan pariwisata seperti di Bali Selatan, maka alam kita akan otomatis dirambah oleh manusia berhubungan dengan pariwisata itu. Jadi akibatnya semua hal yang berhubungan dengan pariwisata itu, masyarakat, budaya dan sebagainya akan kena dampak yang secara tidak langsung memang tak terlihat, tanda petik kerusakannya. Kerusakan dalam arti bukan berarti kehancurannya, berarti nilai-nilai lokal jenius yang kita miliki, yang kita harapkan tumbuh berkembang ke masa depan, itu adalah tidak kita sadari karena ada pengaruh magnetisme itu mengakibatkan kita menjadi sedikit demi sedikit akan kehilangan kasanah ke Balian, ke Bulelengan dan sebagainya. Oleh karena itu, karena Buleleng di masa lalu adalah paling lama berpengalaman hidup dengan tekanan-tekanan kolonialisme, sesungguhnya dia bisa belajar banyak dari kolonialisme itu. Karena Buleleng sesungguhnya walaupun begitu tekanan kolonialisme di Bali Utara, tapi Buleleng lah sebenarnya kalau saya nilai ya dari segi historis yang masih utuh dan paling kuat mempertahankan kebaliannya. Orang melihat Buleleng, orang-orang Buleleng ya karu-karuan, sangat urban dan sebagainya. Orang-orang perantauan, orang pelarian, tidak benar. Hanya di Bali Utara lah kita melihat bagaimana pemertahanan Bali kebaliannya itu terjadi, yaitu dengan bukti hanya daerah Bali Utara yang tidak bisa menerima kawin nyantano itu. Itu artinya pemurnian kebaliannya dalam kaitan pemujaan hyangnya itu, ya, itu adalah kuat. Sehingga dia tidak bisa tercampuri darahnya. Karena itu Buleleng lah satu-satunya sebenarnya tidak bertahan. Kalau bisa yang lain masuk nyampur begitu di pujaannya, nanti sedikit demi sedikit akan menjadi kekacauan. Bali Utara tetap bertahan. Tetapi kenapa kemudian wacana atau program pemerintah daerah menjadikan Singaraja kota pendidikan kok hilang sirna begitu saja? Mudah-mudahan tumbuh lagi, kan kita tidak bisa menjawab itu. Oleh karena itu saya katakan mungkin fokus memulai untuk menumbuhkan ini dari mana, Pak? Memulainya kita kan, kalau kita sekarang punya PJ Bupati, mereka sudah mulai berpikir bahwa
dia atau beliau akan mengembangkan, walaupun uangnya katanya belum ada kan, kita hanya baca di media sosial begitu, mau akan membuat namanya adalah, anggaplah kalau di Yogyakarta itu Taman Pintar itu ya, tapi Taman Pintar digital ya. Itu artinya adalah hanya bentuk digital. Kalau digital tidak perlu difokuskan seperti itu. Kenapa? Karena tidak dimanapun orang bisa akan membuat. Asal misalnya adalah bagaimana kita menguatkan sinyal di mana-mana, maka akan terjawab itu. Tapi kalau fokuskan seperti itu, pikirannya sudah mau modern, tapi memfokuskan seperti itu tidak mungkin. Kalau memunculkan lagi program wacana Singaraja menjadi kota pendidikan, apa yang dibanggakan untuk mendukung program itu Pak di Buleleng? Selain Undiksa, selain Undiksa Pak ya. Kalau Undiksa kan sudah siap, artinya sudah menyiapkan diri menjadi lembaga yang menginternasional, tapi dengan kesadaran penuh bahwa local genius Bali harus tetap dipertahankan agar kita tidak tergerus oleh globalisasi itu. Sehingga basis pengembangan kemanusiaan SDM di Buleleng itu adalah basis local genius yang disebut dengan Trihita Karana itu. Kesadaran kita betul terjadi karena kalau kita biarkan bebas begitu saja, nanti akan idealisme Barat itu akan mendominasi karena hubungannya dengan kapital, kita lupa kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita lihat potensi yang lain, kalau sejarah Buleleng dalam pendidikan, memang sebenarnya kan semua pendidikan itu pertama-tama muncul di Buleleng. Walaupun akhirnya setelah tahun 1958, setelah pindahnya ke Denpasar, ibu kota provinsi Bali kan, dari Nusa Tenggara menjadi ibu kota provinsi Bali, Singaraja itu kan, setelah itu pindah ke Denpasar, kita menjadi Kabupaten Buleleng. Tetapi yang menyedihkan untuk saya itu, untuk mengembangkan sebagai kota pendidikan, adalah kita sering lupa kepada sejarah. Bahwa kita sebenarnya walaupun apapun nama Buleleng, sebenarnya biarpun disebut kecamatan tidak persoalan sebenarnya. Karena kita sudah pernah besar. Kebesaran itu jangan dilupakan. Baru kita diganti namanya, dikecilkan namanya, jangan ikut mengecil, nggak bisa itu ya. Tapi kenyataannya gitu Pak ya. Kenyataannya begitu. Dengan catatan begini, aset-aset yang pernah ada di Bali Utara, karena itu menggunakan tanah Bali Utara, menggunakan wilayah kekuasaan aset Buleleng, itu seharusnya segera diserahkan kepada Buleleng. Apapun itu, sehingga Buleleng bisa mengembangkan dirinya karena potensi-potensi yang berhubungan dengan uang, dengan tanah, dengan ruang yang ada kan, itu harusnya diambil alih oleh Buleleng. Tapi masih banyak provinsi seolah-olah memiliki, karena catatan administratifnya masih milik provinsi dulu pada Buleleng jadi ibu kota provinsi, tetapi isinya pemerintahnya dibawa ke Denpasar, sehingga Buleleng itu sebenarnya bertegul tanpa tali. Dimanfaatkan tidak bisa, tidak dimanfaatkan salah. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Adalah kasus Pelabuhan Buleleng. Ketika kita mau mengembangkan Pelabuhan Buleleng, terutama adalah mengembangkan museum Mester Gusti Pujo di Pelabuhan Buleleng itu sebenarnya adalah klaim bagaimana itu tidak dirusak. Karena itu kantor satu-satunya yang masih tersisa, yang lainnya sudah dihabisi ya. Sehingga di situ adalah persoalannya, kita tahu itu adalah tanah milik provinsi. Provinsi tanya itu milik pusat. Oleh karena itu setelah kita selusuri asal usulnya, memang tanah itu sudah diruislah dengan lokasi pelabuhan Bawang oleh pemerintah. Tetapi pemerintah satu dengan yang lainnya tidak rungu kan, tidak ngeh dia. Oleh karena itu pada saat itu kita minta dan kita coba selusuri bersama dengan tim Pemda waktu itu, sehingga kita bisa diberikan hak untuk menjadikan Pelabuhan Buleleng. Itu sebagai museumnya kan, yang lain tidak. Itu lain. Pak Bagas, sejarah memang membuktikan bahwa Buleleng pernah masa jayanya. Bekas pelabuhan juga menjadi pelabuhan kapal pelabuhan perdagangan dulu, kemudian muncul kota pendidikan karena memang didukung oleh institusi pendidikan yang tertua ada di Buleleng gitu ya. Tapi sekarang bagaimana, apa yang mau dibanggakan Pak? Kalau Pak memilih salah satu, yang mana harus difokuskan, pendidikan atau pelabuhannya? Kalau
saya adalah memilih gitu kan. Pendidikan sudah berkembang otomatis sendiri. Kita tinggal bagaimana menyediakan sarana prasarana lain, pendukung manusia lain yang datang dari luar Buleleng agar dapat tinggal home dan belajar dengan home di Buleleng. Keamanannya, tempat kosnya, tempat belajar mereka dan sebagainya itu dulu datang berduyun-duyun ke Singaraja. Sehingga itu tinggal menyiapkan prasarana sampingan. Jadi core-nya sudah ada jadi yaitu Pak mendukung Diksa dan yang lain. kalau kembali tumbuhkan wacana tentang Singaraja di kota pendidikan. Kalau saya siap. Artinya itu yang memang pilihan yang terbaik sekarang. Tidak ada yang lain. Kecuali memang pemerintah berani mengambil mengambil resiko ya, menghilangkan beberapa ruko yang ada, toko yang ada, termasuk kafe yang ada di Pelabuhan Buleleng itu dengan membuat dermaga di situ. Tinggal membentangkan dermaga, maka kapal-kapal asing, kapal pesiar dan akan bisa masuk. Karena itu adalah pelabuhan alam. Selanjutnya ketika kapal itu sudah turun di situ, ini kan membawa uang nih. Bagaimana kita memberikan fasilitas agar mereka bisa nginap di Buleleng kan gitu jadinya. Makan di Buleleng, hiburan di Buleleng, jalan yang Buleleng, bagaimana transport diatur dan sebagainya. Tinggal bukan datang dari baris selatan, harapan kita datang dari laut. Karena muka kita di laut, susu kita di laut. Jika pelabuhan tidak disediakan, maka itu akan menjadi persoalan. Persoalan sekarang kan berpikir seperti baris selatan. Kalau baris selatan punya bandara internasional Ngurah Rai, maka kita ingin seperti bandara internasional Ngurah Rai, sehingga manusia akan datang ke Bali Utara melalui bandara kita. Ya belum tentu. Ya, yang punya uang itu belum seperti pikiran kita ya. Pak Pager, kalau umpamanya ada orang awam bertanya kepada Pak Pager gitu ya. Singaraja itu kota apa sih Pak? Apa yang Pak bisa jawab? Ya kota. Udah sekarang ini. Hilangkan dulu pendidikannya ya. Ya hilangkan dulu. Kalau pendidikannya ya kota singa tidur. Singa tidur. Lion sleep kan. Sedang tidur dia. Tidak mati. Kalau kita katakan mati kan salah kan. Tidak mati. Lion sleep, tidur dia. Siapa yang akan mampu membangunkan singa itu? Karena kita zaman kolonial adalah dipandang sebagai Singapura kedua. Ya, oleh karena itu singa raja itu kita rajanya itu raja singa ya. Itu tempat singa dan fur itu kan benteng. Bentengnya, kerangkengnya singa. Kalau kita rajanya singa. Tapi mengapa berikan tidur begitu saja membentang luas dari barat ke timur? Ada beberapa pelabuhan di situ yang tak kepake. Ya, ada bentang alam di belakangnya yang menghasilkan berbagai potensi. Ya, pertanian tidak terjual bagus dan sebagainya. Laut yang luas tidak menghasilkan apa-apa. Berapa ikan yang ada di kolam. Jadi untuk kota Singaraja belum ada sekarang. Dulu kan kota kolonial mau dikembangkan sebagai kota pusat pariwisata city tour. Mengembangkan di Singaraja itu city tour itu artinya tur di kota Singaraja ditunjukkan ini dulu begini zaman kolonial kan. Itu kan semua udah dihabisi. Mana kita bisa menyampaikan sempadan kolonial Belanda, yaitu yang ada di depan singa tuh ke utara terus tembus itu lebarnya adalah ke samping sama dengan bangunan yang ada yang paling selatan sekarang itu kan miliknya Gedong dulu bekas gubernur kita. Kemudian kalau sekarang itu. Mau habis itu. Ya, kalau kita kembalikan sekarang menjadi kota pendidikan, dari mana mulainya Pak untuk menghidupkan ini lagi? Dari kota pendidikan. Kalau kita mau kota pendidikan ya, maka kita belajar dari sejarahnya gitu kan. Kita hidupkan. Pertama adalah perguruan tingginya sudah ada kan. Setelah kita ada perguruan tingginya, berikan sarana pendukung perguruan tinggi. Maka tidak hanya mencari perguruan tinggi dia, kembangkan lagi hal-hal lain yang berhubungan dengan S1, D1 kan, SMK dan sebagainya. Sehingga integrasikan itu sehingga masing-masing yang kita bangun itu memang secara integral ya menjadi satu kesatuan. Tapi pemerintah Buleleng harus memperhatikan itu. Kita punya SMK internasional kok, SMK 3 itu prestasinya adalah menginternasional. Karena saya tahu, saya ada di situ ikut sebagai komite ya. Kita dulu punya kelas SMA 1 itu adalah menginternasional, selalu kelas 1 di mana-mana. Ya Pak Bagas, sekarang udah muncul lagi nih wacana membalikan Singaraja menjadi kota pendidikan Pak. Terus wacananya? Wacana ini gimana caranya supaya memang terwujud Pak? Artinya ketika orang berbicara, ayo ke Singaraja, wah Singaraja itu kota pendidikan. Ya itu harusnya kan begitu.
kalau di Singaraja kota pendidikan, misalnya orang mencari buku di sini. Sekarang mungkin membalikan itu, menjadikan memang Singaraja menjadi kota pendidikan. Kalau pemerintah mau sebenarnya bisa, karena di Singaraja satu-satunya yang bisa mengembangkan itu. Di kota lain tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak ada perguruan tingginya yang bisa mengayomi. Tidak ada tanah-tanah yang luas dipergunakan untuk pengembangan kor-kor pendidikan. Tidak ada. Ya, misalnya kita cari seperti di Jogja ada Taman Pintar misalnya. Ya, di situ ada buku-buku dan sebagainya. Kalau pemerintah menyediakan semua buku bekas jika mahasiswa sudah harus pulang ke rumahnya, difasilitasi agar dibeli di situ dengan murah, jangan dirombeng. Ya. Maka di situ akan terkumpul buku-buku yang bisa dipakai oleh siapapun kemudian hari jika orang mau belajar di Singaraja. Bahkan orang berekreasi ke sini, lihat dulu Taman Pintar, ya, supaya kita bisa melihat siapa ada buku tua yang senang tua, ya, ada buku baru yang baru. Ada hal yang berhubungan pertanian ke pertanian. Kalau sekarang tidak ada tempat penampungan itu. Kalau mahasiswanya sudah selesai atau SMK-nya selesai, bukunya ditinggal atau dirombeng. Dengan demikian masuk rombengan dia akan habis. Ya, bahkan itu menangis Dewi Saraswati kalau saya lihat. Oleh karena itu, kalau kita misalnya berpikir seperti itu, sederhananya jangan terlalu jauh-jauh kan. Bagaimanapun pun Singaraja dengan adanya Undiksa akan berkembang jadi kota pendidikan. Mau tidak mau, kenapa? Terutama setelah kita mempunyai kedokteran, karena itu dianggap sari pendidikan, dianggap paling inti, yang paling digandrung oleh masyarakat. Semua orang ke Singaraja, mencari Singaraja. Sekarang misalnya, bagaimana pemerintah bisa mengatur agar kos tidak terlalu tinggi semau-maunya. Ya, keamanan mereka agar dijamin. Setelah itu budaya yang berkembang di masyarakat sekitarnya agar ya paling tidaklah fasilitasi agar jangan kita mengembangkan arogansi daerah dan sebagainya, sehingga kita menghormati orang datang. Karena saya pengalaman di Yogyakarta itu, kemanapun saya masuk itu orang Yogyakarta itu ngerti. Saya adalah tamu yang mau belajar ke sini, dia membantu, memberi petunjuk, memberikan kos yang nyaman kepada kita, dilindungi dan sebagainya, diberikan informasi dan sebagainya. Kalau pikiran kita adalah ke situ, maka kita semuanya harus seperti itu, dan kita harus wanti-wanti menyampaikan itu, menyiarkan, mengumumkan, memberikan masukan-masukan, mengumpulkan kepada probekal dan sebagainya, agar itu diberikan rakyatnya. Hal-hal seperti itu kecil nampaknya, tapi besar pengaruhnya kepada orang yang tinggal di Singaraja gitu. Dulu memang lama sekali udah muncul ini Pak wacana ini, tetapi beberapa tahun sampai saat ini juga tenggelam seperti itu. Dia harapan dengan datangnya Jokowi nanti kan ditanya apa yang lu mau berkembangkan, nanti bisa gitu Pak Jokowi berkaitan dengan inilah kemudian kan Pak Jokowi menyatakan apa ciri khas Buleleng. Apa yang jawaban kita. Nah inilah yang kalau menyejarah jawaban ciri khas Buleleng adalah kota kolonial. Ini lo bangun-bangunan zaman Belanda. Lu untuk apa kan? Sudah kami rusak, habis kita kan. Singaraja mau kembangkan apa? Di mangga banyak. Mengapa tidak menyebut kota mangga misalnya? Jual mangga ke sini. Mengapa seperti dia kan kota pisang, misalnya jual pisang ya. Mengapa di sini tidak kota kolonial misalnya? Maka yang kolonial pelihara dengan baik. Sehingga orang-orang asing kan melihat hal yang berhubungan dengan kolonial misalnya. Tapi kita kan sudah rusak satu persatu. Tidak kita sisakan sama sekali. Jadi artinya untuk membalikan ini kemauan dari pimpinan daerah, Pak. Mengembalikan yang namanya saya itu pusing, mengembalikan yang namanya sejarah kan tidak mungkin. Tidak mewacanakan lagi supaya memang Singaraja benar-benar jadi kota pendidikan. Kan ini kan tren gitu kan, artinya menarik gitu. Ya, saya mengharap begitu ya. Bukan hanya sekedar wacana. Aksinya yang terpenting, aksinya. Tapi sampai saat ini kan apa yang bisa disumbangkan untuk Undiksa oleh Pemda Buleleng? Harapan saya adalah satu-satunya dalam jangka dekat, karena kita sangat membutuhkan rumah sakit. Jika masyarakat Buleleng menghendaki berkembang Singaraja itu sebagai kota pendidikan, bagaimana kita bisa memfasilitasi berdiri rumah sakit pendidikan? Rumah sakit pendidikan kita butuhkan. Satu-satunya jalan yang bisa, kalau pemerintah memang siap untuk itu, adalah Gedung Manik itu bisa dijadikan pendidikan. Hanya saja bagaimana pemerintah memfasilitasi agar di situ diganti dengan yang lain. Tanah lain dibangunkan seperti itu, dengan demikian di situ bisa dikembangkan pendidikan. Di situ juga ada hal-hal yang bisa dinegosiasi misalnya. Kalau pemerintah memang berpikir ke situ. Kalau hanya berpikir tetap
seperti masa lalu seperti apa dan jalan seperti adanya ya tunggu aja wacana saja itu ya. Sejak muncul wacana itu dari beberapa tahun lama pergantian bupati-bupati tidak ada yang membahas lagi tentang wacana kota pendidikan, Pak ya. Menghilang begitu saja. Pernah disampaikan beberapa pada zamannya siapa itu ya, lupa saya, pada zamannya Pak Wiratno Pak Ginandro waktu itu menjelang berakhir. Menjelang setelah itu kan, setelah dia turun kan hilang terus, karena pergantian itu diganti mungkin tidak sejalan alur berpikirnya, ganti dah. Periksa aja apa program fokus program bupati ketika periodenya dia itu dibangun. Kalau latarnya orang ekonom maka ekonom, latarnya orang pemerintahan itu ya. Tetapi untuk wacana pencalonan bupati kadang-kadang isu pendidikan tidak muncul ya. Belum pernah saya lihat. Bahkan belum ada berani spektakuler. Saya mau jadi Panji Sakti gitu misalnya ya. Panji Sakti kan kalau belajar Panji Sakti, maka kita harus belajar Singaraja itu menjadi kepala. Nah, kalau kita kaji kaki seperti sekarang. Sebetulnya dengan adanya Undiksa ini kan daya dukung yang sangat tinggi untuk menjadikan Singaraja menjadi kota pendidikan, Pak. Harusnya interestnya itu ada di Undiksa, Pak. Gimana Undiksa berperan nanti untuk supaya benar-benar program ini diwacanakan kembali, tumbuh lagi Singaraja menjadi kota pendidikan? Kita sebenarnya adalah sangat menyiapkan diri, bahkan basis Trihite Karana itu pun sebenarnya supaya menjadi contoh di tempat lain, karena itu kan tandingannya untuk menjadikan itu basis kan bukan sempat lokal jenius, memang internasional, karena dunia internasional akan melihat kita, menteri akan melihat kita, ini mau apain, mau diapain perguruan tinggi saya. Kalau kita memang bisa memberikan argumentasi kan dia kan buktinya mengalir ke sini bantuan-bantuan. Terus kurang apa lagi Undiksa untuk Singaraja? Coba bayangkan Singaraja misalnya cabut dari sini. Apa yang terjadi di Singaraja? Mati dah, pasti mati. Nah, oleh karena itu saya katakan masih hidup atau tidur karena ada Undiksa. Bukan karena saya mengajar di Undiksa atau jadi dosen Undiksa, tidak. Bukan hanya saya chauvinistik membanggakan Undiksa. Saya bangga menjadi warga Undiksa karena memang bisa menghidupi orang banyak. Muncul wacana Singaraja kota pendidikan maupun tidur, Undiksa tetap meyakinkan bahwa Singaraja sudah menjadi kota pendidikan sebetulnya, Pak ya. Dibangun, diwacanakan atau tidak, kita adalah terus beraksi untuk menjadikan Singaraja sebagai pusat pendidikan, bukan hanya di Bali. Kita bahkan banyak melampaui yang sudah ada di Bali yang tuaan kok. Jadi Pak setuju kalau Singaraja di kota pendidikan, Pak ya? Sangat setuju. Apapun yang bisa kami sumbangkan kami siap. Nah, apa sarannya Pak? Apa sarannya untuk pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mewacanakan lagi tentang Singaraja menjadi kota pendidikan, dan itu harus dibahas secara mantap, secara mantap. Kalau memang punya programkan dulu. Setelah itu kalau punya uang diskusikan. Jangan baru punya uang diam-diam mau bangun ya. Ini akulah seperti gitu ya. Undiksa ini adalah milik dari Buleleng, milik pemerintah Buleleng. Orang-orang Bali bercampur dari mana Indonesia nih tapi ada di Undiksa. Dia sangat menghormati Buleleng karena Singaraja tempat mereka hidup. Nah, oleh karena itu ajaklah berdiskusi, berdialoglah, apa yang perlu kami bantu, apa yang kamu bisa kami sumbangkan. Secara pemikiran selama ini untuk kota pendidikan tidak pernah diajak dialog. Orang belum ada dialog, belum ada wacananya hilang gimana gitu kan. Tapi kan kita tetap menyuarakan. Tidak ada bagi kita adalah ini milik Undiksa, ini milik Pemda Buleleng, tidak. Kita tetap apapun yang ada di Singaraja itu milik kita. Oleh karena itu selalu kita mawas diri, selalu mengendalikan diri bagaimana Singaraja ini agar tetap dikagumi oleh orang luar. Apapun yang terjadi di luar Undiksa, orang-orang Undiksa adalah tetap bagaimana Singaraja tetap dibangun, walaupun tidak menjadi perhatian pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah sangat perhatian kok. Misalnya Sekda kita beberapa kali memberikan bantuan bangunan, sekarang sedang mau dipakai itu. Sudah. Baik, terima kasih Pak Maga. Ini luar biasa percakapan kita, Pak. Seorang sejarawan yang melihat memang Buleleng atau Singaraja ini sangat-sangat layak menjadi kota pendidikan, Pak ya. Sangat layak, daya dukung manusianya banyak. Singaraja 41%, alamnya adalah mendukung. Setelah itu keramaian masih bisa dikendalikan. SDM yang kait dengan manusianya adalah sudah siap. Termasuk hasil yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan siap. Oleh karena itu Buleleng yang saya lihat paling siap untuk menjadi kota pendidikan. Mudah-mudahan podcast ini didengar Pak
oleh yang berkompeten gitu Pak ya, Ya, yang semoga- berkepentingan. Semoga kita mengharapkan adalah niat baik kita ini akan diterima oleh siapapun yang berniat baik. Jangan dilihat ditafsir dari segi politik, jangan diriati nafsir. Apapun kata orang akan tidak menjadi baik. Iya. Walaupun baik disampaikan Oke. karena pikiran baik akan datang dari orang-orang Ya. baik. Ya, Baik. kalau tidak baik kita kembali pasti tidak baik datangnya. Terima kasih Pak Paga, sahabat podcast, itu tadi bincang-bincang saya dengan sejarawan Profesor Dr. Imade Paga M.Hum seputar menumbuhkan kembali bagaimana Singaraja menjadi kota pendidikan. Sampai jumpa Terima di kasih. podcast yang Ya, lainnya. sampai ketemu lagi.